Selamat datang dan bertemu kembali, pada perkuliahan manajemen kearsipan dan kebetulan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Kita akan membahas dan melanjutkan kembali tentang sistem penyimpanan arsip. Kita sudah mempelajari beberapa sistem atau metode penyimpanan arsip, salah satunya adalah alfabet, menggunakan angka, menggunakan wilayah atau geografis, dan hari ini kita akan melanjutkan sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan atau dengan sistem subjek. Apa yang dimaksud dengan sistem subjek? Nanti kita akan jelaskan secara mendetail. Tapi intinya kita harus tahu bahwa dalam pengelolaan arsip itu setiap industri, setiap instansi, setiap pemerintahan, setiap perusahaan itu memiliki metode-metode yang berbeda-beda. Nah, itu harus kita ketahui dan supaya nanti kita tidak bingung dan kita tahu bahwa apa yang tepat digunakan untuk mengelola arsip atau menyimpan arsip di salah satu tempat pekerjaan kita. Jadi kita akan memahami semuanya itu. Nah, saya akan langsung menjelaskan sasaran pembelajaran hari ini yang terkait dengan sistem subjek. Yang pertama kita akan mempelajari atau mengetahui pengertian sistem subjek. Apa sih itu sistem subjek? Nah, kenapa kita juga harus tahu bahwa penyimpanan arsip itu adalah salah satunya ada menggunakan sistem subjek. Nah, berikutnya dari sistem subjek itu kita akan mempelajari tentang daftar klasifikasi. Karena sistem subjek ini ada klasifikasi pembagian-pembagian dokumen yang akan ditentukan dengan suatu pengelompokan dan standar yang sudah ditentukan. Klasifikasi dibagi dua, yaitu klasifikasi standar dan klasifikasi buatan sendiri. Seperti apa klasifikasi standar dan klasifikasi buatan sendiri, kita akan paparkan di setelah slide berikutnya. Nah, kita juga akan mengetahui persyaratan dan model kode yang digunakan dalam menetapkan klasifikasi standar penyimpanan sistem subjek. Nah, selanjutnya kita akan melihat prosedur penyimpanan arsip dengan sistem subjek. Lanjut, kita akan mengetahui dulu ya sebelum mempelajari lebih dalam apa sih itu sistem subjek berdasarkan referensi dari seorang pakar yang terkenal dan kita tidak menggunakan banyak teori di sini, cukup satu saja mewakili bahwa Zulfikri Amsyah itu menjelaskan bahwa sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada isi dari dokumen bersangkutan. Maksudnya di sini, setiap dokumen itu kan memiliki isi. Nah, isinya itu biasanya ada topiknya, ada masalahnya, ada perihalnya, ada tentang apanya. Nah, itu disebut subjek. Jadi biasanya tertulis atau tertuang, terlihat dari perihal atau pokok masalahnya, atau permasalahannya, atau pokok suratnya, atau judulnya. Itu namanya disebut sistem subjek. Banyak pakar yang menjelaskan tentang hal ini, tapi kita sekali lagi tidak menggunakannya, bukan tidak menggunakannya, tapi intinya pada dasarnya sama, ya, supaya kita paham bahwa subjek itu ternyata yang terkait dengan pokok, tema, atau judul, atau perihal dari sebuah dokumen, ya kan? Lanjut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan penjelasan tentang daftar klasifikasi. Nah, ini membedakan sistem-sistem pengelolaan dari yang sebelumnya. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari tentang angka, tentang alfabet, dan hari ini kita akan melihat bahwa dalam sistem subjek itu ada yang namanya daftar klasifikasi, di mana daftar ini penting sekali diketahui dan penting untuk dipahami karena ini akan digunakan menjadi sebuah standar. Nah, dalam penyimpanan sistem subjek menggunakan sistem subjek itu kita akan menggunakan dua daftar klasifikasi. Ya, yang pertama daftar klasifikasi standar. Namanya standar berarti sudah ditetapkan, sudah disepakati dan menjadi pedoman atau acuan secara umum. Nah, biasanya ini sudah dilegalkan secara internasional. Artinya, kalaupun nanti kita bekerja di luar negeri ataupun kita mengelola arsip dari negara-negara lain, itu standarnya sama, kode-kodenya sama, subjek-subjeknya sama. Nah, itu kita mengenal ya dalam klasifikasi standar ini itu istilahnya yang sering digunakan atau daftarnya, pedomannya itu adalah DDC. DDC atau kepanjangan dari Dewey Decimal Classification, UDC, Universal Decimal Classification,
Dan yang terakhir adalah LC, Library of Congress Classification. Nah, dari istilahnya saja ini sudah berbau-bau internasional atau asing. Jadi, sistem penyimpanan arsip yang menggunakan subjek itu ada yang menggunakan standar internasional. Kenapa internasional? Karena ini dipakai di semua negara. Nah, jadi ini ada digunakan untuk siapa? Biasanya untuk instansi pemerintahan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang sifatnya untuk layanan publik atau bersifat untuk kepentingan umum. Nah, itu biasanya menggunakan standar ini. Nah, berikutnya ada juga daftar klasifikasi buatan sendiri. Nah, ini yang membedakan. Kalau yang ini sudah disepakati, distandarkan secara nasional dan internasional, kalau ini boleh dibuat sendiri. Siapa yang boleh membuat? Biasanya adalah pengelola arsip dari perusahaan itu. Artinya bahwa arsip atau dokumen yang biasanya untuk perusahaan-perusahaan swasta itu menggunakan klasifikasi buatan sendiri. Jadi perusahaan ini boleh membuat kode, membuat standar, membuat kesepakatan yang mudah dipahami, yang mudah dipakai untuk mengelola arsip di perusahaan tersebut. Jadi memang ini sifatnya lebih ke internal, lebih ke lokal perusahaan-perusahaan swasta. Nah, karena memang mereka punya standar-standar sendiri. Nah, adakah yang sifatnya internasional buatan sendiri? Ada. Itu biasanya salah satunya perusahaan-perusahaan yang go public, sudah TBK. Nah, itu biasanya mereka buat sendiri tapi untuk sama-sama perusahaannya. Contohnya Astra. Astra itu mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di Malaysia itu sama standarnya. Tapi yang membuat adalah perusahaan Astra. Bedanya yang di atas, yang ada pasti standar ini ditentukan oleh negara-negara ya, secara nasional, secara umum, secara general. Nah, kalau yang di sini buatan sendiri ini artinya perusahaan boleh menetapkan standar sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya juga rumah sakit swasta ya, misalnya Mitra itu kan banyak cabangnya. Artinya mereka punya standar untuk pengistilahan untuk kode-kode dokumen itu ada standarnya pasti sama. Semua rumah sakit mitra pasti sama. Tapi rumah sakit mitra kalau dengan rumah sakit umum pasti berbeda. Rumah sakit mitra dengan rumah sakit awal kurs pasti berbeda atau rumah sakit lainnya. Nah, begitupun juga sama misalnya perusahaan-perusahaan kecil, misalnya tekstil itu di Indonesia banyak sekali. Nah, itu juga pasti punya klasifikasi pendokumenan atau sistem subjeknya pasti berbeda-beda. Karena setiap lingkungan, setiap perusahaan itu punya aturan sendiri. Nah, itu yang disebut klasifikasi buatan sendiri. Nah, nanti ada juga klasifikasi yang subjek yang berkode. Nah, artinya subjek yang menggunakan kode. Jadi kalau misalnya surat perihal tentang surat undangan itu kan secara murni ya, subjek murni. Tapi nanti ada peristilahan dengan menggunakan kode. Kode apa? Kode angka dan biasanya kode huruf. Kita masuk lanjut. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah tentang klasifikasi standar. Nah, ini yang sudah klasifikasi dokumen atau klasifikasi dokumen yang akan disimpan berdasarkan standar secara internasional. Dibagi ada 10 item bagian, tapi ini 10 ini bisa di breakdown menjadi sampai ribuan ya. Jadi contohnya dokumen-dokumen yang sifatnya umum itu harus dimasuk kelompok diklasifikasi dengan kode 000. Jadi di sini ada kode diawali dengan 3 digit. Nanti selebihnya bisa menjadi 4, 5 itu juga bisa. Misalnya tentang umum berarti itu menggunakan kode 00 sampai 99. Nah, begitu masuk kode 100 ya, klasifikasi standar 100 itu tentang filsafat, tentang filsafat, keilmuan, tentang teologi itu masuk ke situ semua. Nah, 100 sampai 199. Tapi nanti kalau misalnya dokumen yang berhubungan dengan keagamaan, dengan acara istilah-istilah toleransi dan sebagainya itu masuk ke kode atau klasifikasi standar 200 sampai 299. Begitupun ilmu sosial yang berhubungan dengan sosial, dengan manajemen, dengan teori-teori, dengan kegiatan-kegiatan, dengan masalah-masalah sosial itu pasti masuk kelompok 300 sampai 399. Begitupun bahasa ya, kita di sini ada sampai 900. Jadi bahasa berarti 400 sampai 499,
Ya, bahasa itu banyak sekali tentang sastra, sastra bahasa, tentang struktur bahasa, tentang grammar dan sebagainya itu masuk semuanya dengan pengkodean yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di mana? Tadi, di DDC. Itu adalah sebuah buku kalau, kita tahu itu buku setebal, kitab suci atau Al-Qur'an atau, kamus bahasa Indonesia yang tebal itu. Jadi isinya itu kita kebayang ya, di dalamnya itu banyak sekali kode-kode atau klasifikasi yang akan kita, adopt di sana dan kita harus bisa, bukan bukan mengganti, tapi harus mengikuti, kopas ya, jadi dengan kode-kodenya biar standar gitu. Nah, termasuk ilmu murni biasanya berhubungan dengan eksak ya, dengan pertanian, dengan istilah-istilah kedokteran, tentang peternakan dan sebagainya, ilmu eksak, teknik mesin dan sebagainya itu masuk ke kode 500 sampai 599. Nah, ilmu terapan, aplikasi, nah itu lebih ke sini. Nah, misalnya teknologi informatika itu masuk ke 600 sampai 699. Nah, berbicara tentang art, seni, seni pahat, seni tari, penjiwaan sastra atau, sastra dalam arti, teater dan sebagainya berhubungan dengan kesenian itu masuk ke kelompok klasifikasi 700 sampai 799. Nah, selanjutnya 800 ini sastra. Nah, ini kesusastraan. Kita kalau belajar sastra itu banyak banget. Di setiap negara tadi memiliki, sastra-sastra. Nah, itu ada standarnya, ada kode-kode klasifikasi, penamaan subjeknya apa itu ada di situ. Dan yang terakhir adalah 900 sampai 1000, bisa lebih ya, nanti bisa lebih itu membahas tentang sejarah dan ilmu bumi. Jadi sejarah apa saja, sejarah nasional, sejarah tumbuhnya bunga atau tanaman, sejarahnya pendirian Padepokan, dan intinya semua sejarah perjuangan, sejarah berdirinya Budi Utomo, sejarah tentang perang perang antar negara. Itu kan ada sejarahnya ya, semua ceritanya, sejarah batu, sejarah agama, kalau di kita itu sejarah tentang berkembangnya agama, berkembangnya politik di Indonesia ataupun di luar negeri itu ada di kelompok klasifikasi 900 sampai 1000 atau bahkan lebih. Nah, ilmu kebumian itu sebenarnya astronomi, perbintangan, rasi dan semuanya masuk ke sini. Jadi ini yang dimaksud dan ini sudah disepakati kalaupun kita ke luar negeri, misalnya kita ke Kanada, kita masuk sebuah instansi dengan menemukan dokumen dengan kodenya pasti sama. Kita masuk ke Arab Saudi, kita melihat di sana kode-kode dokumen di sebuah perusahaan atau instansi layanan publik pasti sama. Kodenya seperti ini. Nah, berikutnya ini. Nah, ini ada jadi yang digunakan DDC. Jadi sekali saya menekankan kepada DDC karena DDC inilah yang lebih banyak dan memang diimplementasikan oleh publik, maksudnya layanan publik, pemerintahan, sekolah, ya, perpustakaan itu memang menggunakan ini di semua negara-negara. Kalau UDC sama LC itu agak jarang ya, tapi pernah digunakan, tapi sekarang sudah beralih ke DDC semuanya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada daftar klasifikasi subjek murni, artinya kita sudah masuk ke daftar klasifikasi buatan sendiri. Nah, subjek murni itu seperti apa? Nah, ini istilah-istilah di perusahaan atau di istilah dengan biasanya kita bisa melihat juga dari kampus atau ensiklopedia, kamus atau ensiklopedis. Jadi misalnya tentang gaji, tentang ini menyangkut tentang umum atau yang ada di perusahaan. Pasti biasanya gaji, hukuman, kredit, pajak atau istilah-istilah per PT-an atau perusahaan atau istilah-istilah yang ada di umum yang ada di perusahaan. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini memang disepakati oleh perusahaan karena misalnya gaji di perusahaan A namanya gaji, tapi di perusahaan B namanya upah, di perusahaan C namanya pendapatan, ya kan? Ya berbeda, beda-beda kan? Oke, misalnya alamat itu di perusahaan A menggunakan alamat, tapi di perusahaan B menggunakan tempat tinggal, ya kan? Nah, gitu. Kalau misalnya di keuangan biasanya tentang akuntansi, tentang finance dan sebagainya, tapi istilahnya bisa disepakati atau disesuaikan dengan perusahaan itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini daftar klasifikasi subjek ya. Jadi tadi sudah yang murni, sekarang yang berdasarkan kode.
berdasarkan subjek kode, yaitu ini ada dibedakan menjadi 2. Guna kode itu manfaatnya kalau kita menggunakan sistem penyimpanan subjek berdasarkan kode itu seperti ini. Pertama, kode ini memudahkan. Kalau misalnya kita punya dokumen dengan nama, tulisan, subjek, itu kan agak sulit mencarinya ya. Tapi kalau kita kasih kode, di depannya kasih kode itu lebih memudahkan. Karena tahu ini kodenya, kode ini sampai ini adalah tentang ini, kode ini adalah tentang ini. Jadi di rak-rak atau penyimpan mapnya, atau di rak, atau di map, atau di kotak itu suka ditulisin kodenya saja. Tapi tidak mungkin ditulisin subjeknya, karena subjek itu bisa panjang ya, tulisannya bisa panjang. Nah, memang tujuan untuk subjek berkode ini atau klasifikasi ini memang untuk tentunya memudahkan menentukan lokasi dan urutan penyimpanan. Lagi-lagi untuk memudahkan kita mengelola arsip dalam hal menyimpan atau menemukan kembali pada saat dokumen itu dibutuhkan. Nah, ini persyaratan model kodenya. Yang jelas kode itu harus dibuat, sekali lagi karena ini dibuat sendiri, ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, ya tentunya ya dibuat yang singkat, simple, mudah dipahami, mudah diingat, dan orang gampang mencarinya, dan sederhana saja. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini. Kode itu dibedakan menjadi 3. Ada kode angka, ada kode huruf, ada kode gabungan. Kalau kode angka itu memang jelas pasti intinya tentang angka, entah itu angka Romawi, entah itu angka desimal, atau angka abjad atau Arab, atau angka dubleks bermacam-macam, silahkan. Itu kan setiap perusahaan kan punya ciri, punya mudahnya gimana sih kalau buat kode itu ya, kode yang memang mudah dihafal gitu kan. Kayak seperti kita membuat PIN kan, PIN itu kan mudah dihafal, itu kan kode. PIN itu adalah kode, tapi di mana itu memudahkan seseorang itu untuk bisa menghafal atau bisa mengingat sesuatu. Nah, kode huruf ya tentunya ada ABC, ada huruf besar, huruf kecil, kalau ini cuma 2, ya kan. Biasanya kan A1, A2, B3, nah itu kan biasanya kode-kodenya juga B itu tentang apa, A itu tentang apa. Dokumen-dokumen itu kan setiap perusahaan kan beda-beda, makanya suka dikode gini. Nah, yang terakhir adalah kode gabungan. Ya ini memang namanya gabungan ya bisa mengkolaborasi atau melakukan mix antara kode angka dan kode huruf. Nah, ini juga boleh. Ini kan kita sering ya, ada kode hurufnya, ada kode angkanya digabung menjadi satu. Nah, ini ada maksud dan tujuannya untuk memiliki kelebihan-kelebihan. Ini macam kodenya. Nah, ini prosedur. Kalau prosedur, berbicara tentang prosedur penyimpanan menggunakan sistem subjek, sebetulnya pada umumnya sama. Ya, ada tahapan memeriksa dokumen. Jadi dokumen itu kalau datang kan diperiksa dulu mana yang disebut akan disimpan dan mana yang tidak. Terus baru melakukan indeks. Indeks itu ya masuk di dalamnya itu kan untuk menetapkan, untuk melakukan tahapan berikutnya, menyimpan ke dalam map, apakah dari indeks ini perlu dimasukkan ke lemari arsip. Jadi kan dokumen itu kan macam-macam, ada cuma selembar, ada yang 2 lembar, ada yang 1 bundle sampai proposal tebel gitu. Nah, itu kan penyimpanannya berbeda. Kalau misalnya contohnya proposal yang sampai halaman 30 halaman, 50 halaman itu kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam map. Jadi tujuan mengindeks itu adalah menentukan oh ini dokumen yang akan disimpan di apa namanya? Map atau di kotak atau di opener seperti itu, dan itu memang perlu dilakukan dan kodenya pasti tentunya berbeda-beda. Nah, itu untuk tahap setelah mengkode yaitu mensortir. Setelah mensortir ya tahap terakhir adalah menempatkan atau penyimpanan atau mengarsip, memasukkan, meletakkan di tempat arsipnya, bisa map, bisa lemari arsip, bisa kotak dan sebagainya sesuai dengan yang sudah disediakan di perusahaan itu. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, tapi karena kita belajarnya secara asinkronus, berarti kita masuk kepada tugas. Nah, tugas ini itu ada 4 tugas sebenarnya ya. Ini untuk pendalaman, ya kita supaya memahami. Ingat kita di awal kan diminta agar kita bisa memahami materi-materi yang kita ajarkan. Yang pertama ada 4 soal, tapi untuk soal yang keempat kita bisa lihat di slide berikutnya. Di sini, ya kan? Nah, ini adalah tugas-tugasnya. Tetapi saya juga akan paparkan di e-kampus. Bisa kita lihat, kita kembali ke e-kampus dan tolong diperhatikan petunjuknya dan tolong juga untuk bisa dikirimkan sesuai deadline yang sudah ditetapkan di e-kampus. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Memang singkat, tapi
bukan berarti selesai, tetapi dari singkat ini harus kita implementasikan, kita praktekkan dengan latihan dan tugas-tugas yang sudah disiapkan, supaya semua peserta perkuliahan ini semakin paham dan semakin mahir dalam mengelola arsip dan nantinya bisa diimplementasikan di tempat Anda bekerja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan belajarnya, mengerjakan tugasnya, dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.